Cartel. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai praktikum, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Rodatul Adawiyah. Saya Debbie Cinta Fauna. Saya Nur Agnia Firsa. Saya M. Novel Kurniawan. Saya Reza Eka Dwi Pratama. Di praktikum kedua, kami dari kelompok Pascal ingin membuat praktikum yang berjudul Hipotesis Maxwell dan Sangkar Faraday. Tujuan praktikum kami kali ini yaitu 1. Menganalisis teori terbentuknya elektromagnetik. 2. Menganalisis radiasi gelombang elektromagnetik pada gelombang radio. teori Maxwell dikemukakan pada abad ke-19 oleh fisikawan Inggris yang bernama James Clerk Maxwell, yaitu teori menyatakan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik disebut dengan gelombang elektromagnetik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya, dan arah rambatnya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang dapat merambat di ruang hampa. Teori terbentuknya gelombang elektromagnetik berbunyi, jika medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka akan sebaliknya. Perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Untuk alat dan bahannya, yang pertama, kawat tembaga secukupnya. Yang kedua, paku berukuran 10 cm satu buah. Yang ketiga, 2 buah baterai 1,5 volt. Yang keempat, jarum. Yang kelima, double tip. Dan yang keenam, tang. Mari kita mulai praktikumnya. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Lalu ambil paku dan kawat tembaga. Sebelumnya kita luruskan dulu kawat tembaganya terlebih dahulu, supaya mudah untuk kita mengaplikasikan pada paku. Dan untuk melilitkannya ini harus searah dan rapat. Setelah seperti ini, potong kawat pada paku yang berlebih. Ini. Setelah kita memotong kawat tembaga, kita harus menghubungkan kedua baterai ini. Ini hasilnya ketika kedua baterai telah dihubungkan. Sebelumnya, mari kita coba terlebih dahulu paku tanpa dihubungkan pada baterai. Dapat dilihat, paku belum memiliki daya magnet. Dan mari kita coba dengan kawat tembaga dihubungkan pada baterai. Setelah dihubungkan pada baterai, mari kita dekatkan ujung paku pada benda uji. Dapat dilihat apa yang terjadi, bahwa paku telah memiliki daya magnet. Jadi, sebelum kawat dihubungkan pada baterai, paku tersebut belum memiliki daya magnet. Namun, setelah kawat dihubungkan pada baterai, paku tersebut memiliki daya magnet. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan kawat yang dihubungkan pada baterai berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, dapat menghasilkan medan magnet.
Hal ini disebabkan oleh gerakan partikel berbuatan elektron dalam arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet. Dan benda yang dapat ditarik oleh magnet pada umumnya berbahan logam, seperti jarum dan peniti. Dapat disimpulkan bahwa kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengantarkan arus listrik dari baterai. Sehingga paku tersebut menjadi magnet, sehingga mampu menarik jarum pentul, peniti, atau bahan logam yang ada di sekitarnya. Tetapi jika arusnya terputus, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Terima kasih. Cara yang dapat kita ambil adalah hati-hati dalam mengguntingkan kawat kabel karena bisa bahaya jika sisa kawatnya mengenai mata. 2. Bungkus baterai dengan tisu jika melepaskan baterai pada kawat tembaga supaya tidak kesentrum atau panas. Dan yang ketiga, jauhkan benda praktikum dari jangkauan anak-anak. Praktikum selanjutnya yaitu sangkar Faraday. Apa itu sangkar Faraday? Sangkar Faraday ditemukan oleh Michael Faraday pada abad ke-19. Sangkar Faraday adalah suatu sangkar di mana jika ada benda di dalam sangkar Faraday, maka tidak ada sinyal dari luar yang masuk ke dalam. Begitupun sebaliknya, sinyal dari dalam tidak bisa keluar. Sangkar Faraday bertujuan untuk melindungi benda dari radiasi elektromagnetik. Sebab ketika medan elektromagnetik mengenai konduktor listrik, muatannya akan tetap berada di luar konduktor dan tidak bergerak di dalamnya. Fungsi dari sangkar Faraday adalah menangkal radiasi elektromagnetik yang tidak diinginkan. Bahaya dari radiasi elektromagnetik dapat mengganggu kesehatan jika terpapar dalam jangka panjang. Adapun alat dan bahannya yaitu 1. Aluminium foil secukupnya, 2. 1 buah kardus, 3. double tape, 4. handset sebagai antena, 5. handphone yang ada radio, 6. gunting. Adapun cara kerjanya yaitu 1. Gunting aluminium foil sesuai dengan ukuran kardus yang akan kita gunakan. Kedua, tambahkan double tip pada aluminium foil pada kardus supaya menempel dengan baik. Di sini kami sudah menyediakan kardus yang sudah kami lapisi aluminium foil sesuai dengan ukuran yang akan kami gunakan. Lalu setelah seperti ini, ambil handphone, lalu buka pada radio VM. Setelah dibuka pada radio VM, pasang handset yang berfungsi sebagai antena. Ini, setelah dipasang handsetnya, mari kita dengarkan radionya. Kita putar radionya. Kita dengar radionya yang sedang berbunyi. Mari kita masukkan HP yang memiliki radio ini ke dalam sangkar Faraday. Dan kotak ini yang disebut dengan sangkar Faraday. Mari kita masukkan radionya. Dapat dilihat apa yang terjadi, radionya menjadi hilang atau sinyalnya hilang. Sinyalnya menjadi ada kembali. Ketika HP atau radio berada di luar sangkar Faraday, suaranya terdengar jelas. Namun, ketika HP atau radio dimasukkan ke dalam sangkar Faraday, sinyal yang ada pada radio tersebut menjadi hilang atau sinyalnya tidak masuk ke dalam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi dikarenakan kardus yang sudah dilapisi aluminium foil bersifat konduktor dan memiliki elektron yang bergerak di dalamnya, sehingga sinyal dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Begitupun sebaliknya, sinyal dari dalam tidak bisa keluar. Dengan kata lain, sinyal elektromagnetik akan terblokir. Jadi dapat disimpulkan bahwa suara yang dipancarkan oleh si penyiar radio dari stasiun radio, suaranya tidak bisa masuk ke dalam antena yang berupa headset karena terhalang oleh aluminium foil yang bersifat konduktor. Maka dari itu, ketika kita memasukkan radio ke dalam sangkar Faraday, suaranya menjadi tidak jelas. Saran 1, lapisi kardus menggunakan aluminium foil dengan benar dan beri perekat pada aluminium supaya tidak lepas. Dan yang kedua, pastikan handset yang kita gunakan itu tidak rusak dan dapat berfungsi dengan baik.
Dan yang ketiga, praktikum ini hanya dapat diuji pada radio VM dan tidak dapat diuji pada Spotify, YouTube, dan aplikasi musik lainnya. Sekian praktikum kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way Came a long way. from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you